Selanjutnya ada fotosintesis yang penting bagi semua makhluk hidup. Nah, selanjutnya dia juga butuh bahan utama nih, yaitu sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Dari cuplikan video tadi, aku mau tanya nih, kalian ngerti nggak sih apa yang dimaksud? Jika nggak ngerti, lihat video berikut ini ya teman-teman. Ayo. Tumbuhan ini itu menyerap cahaya, setelah itu akar akan menyerap air lalu karbon dioksida masuk lewat mulut daun atau stomata. Nah, kalau semua udah lengkap, nanti tumbuhan akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa itu juga buat makanan untuk tumbuhan dan oksigen untuk manusia agar bisa bernafas. Reaksi terang fotosintesis. Fotosintesis ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini nanti akan membahas pengertian reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Andapun yang harus diingat yaitu reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari, lalu di mana tempat terjadinya reaksi terang? Tempat terjadinya reaksi terang itu ada di membran tilakoid. Kamu tahu nggak kenapa sih kita menghirup oksigen, sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Jika kamu ingin tahu, kamu harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagaimanakah proses reaksi gelap? Yuk kita cari tahu terlebih dahulu. Reaksi gelap disebut juga dengan siklus Kelvin. Bisa disebut dengan reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung, sedangkan siklus Kelvin bisa karena penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa sih kok bisa gitu? Karena reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk O2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang penting itu gula yang dihasilkan langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3, yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Tempat terjadinya reaksi gelap itu ada di stroma pada kloroplas. Pengaruh intensitas cahaya terhadap fotosintesis. Coba kalian perhatikan video selanjutnya karena akan ada praktik sederhana dari pengaruh intensitas cahaya matahari. 1 botol bekas, 2 baking powder, 3 selada air, 4 air es, 5 air biasa. 1 siapkan botol bekas, 2 masukkan tanaman selada air ke dalam botol, 3 tambahkan air ke dalam botol secukupnya. Setelah penuh, taruh botol di bawah sinar matahari dan 1 botol tidak terkena sinar matahari, tunggu 30 menit. Untuk yang pertama, air biasa yang diletakkan di bawah sinar matahari setelah kurang lebih 30 menit akan terlihat jelas banyaknya gelembung-gelembung yang dihasilkan. Untuk selanjutnya adalah air es yang ditaruh di bawah sinar matahari bahwa tidak adanya gelembung yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada air yang dicampur dengan baking powder, dapat terlihat sangat banyaknya gelembung-gelembung yang dihasilkan. Yang terakhir ada air biasa yang ditaruh di tempat gelap, tidak ada gelembung yang dihasilkan. Respirasi pada tumbuhan. Respirasi sama artinya dengan bernafas. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga reaksi yang dihasilkan pada proses respirasi ini adalah C6H12O6 tambah U2 CO2 tambah H2 tambah energi. Respirasi tumbuhan juga berkaitan dengan fotosintesis.
Tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Namun respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Adapun tahapan-tahapan respirasi sebagai berikut. Oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Proses transportasi gas-gas berlangsung secara keseluruhan dan berlangsung secara difusi. Oksigen masuk ke dalam sel-sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, seroplasma, dan membran sel. Karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses respirasi terdiri dari tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan diantaranya ada respirasi aerob yaitu proses respirasi yang membutuhkan oksigen, respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Faktor yang mempengaruhi respirasi yaitu suhu, jenis substrat, kelembaban, oksigen, tipe dan usia tumbuhan. Tumbuhan adalah sumber kehidupan. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.